Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ella Rizka Putri dari Program Studi Agribisnis Tambuk 2023 dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hama ulat gerayak atau Sporoptera frugiperda jasmine yang menyerang pada tanaman jagung. Baik, sebelum membahas mengenai hama yang menyerang pada tanaman jagung, alangkah baiknya kita akan membahas mengenai tanaman jagung terlebih dahulu. Nah, jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang dikenal sebagai sumber makanan yang sangat penting. Jagung termasuk ke dalam kategori komoditas tanaman, yaitu produk pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan digunakan sebagai sumber makanan atau bahan baku industri. Nah, selain digunakan sebagai sumber makanan, ternyata jagung ini juga digunakan sebagai bahan dasar untuk pakan ternak. Contohnya seperti pakan sapi, pakan ayam, dan banyak lagi. Nah, dari hal tersebut, petani dapat mengembangkan budidaya tanaman jagung agar produksi tanaman jagung meningkat. Nah, salah satu kendala yang dihadapi petani jagung yaitu adanya organisme pengganggu atau OPT. Nah, saat ini OPT yang mulai mengganggu produktivitas jagung yaitu ulat gerayak seperti yang kita lihat di bawah ini atau sering disebut sebagai Sporoptera frugiperda. Nah, hama ini merupakan hama asli dari daerah tropis dari Amerika Serikat hingga Argentina. Ulat FAU ini dapat menyerang lebih dari 80 spesies tanaman termasuk jagung, padi, debu, sayuran, maupun kapas. FAU ini dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang signifikan apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, di Indonesia sendiri, hama ulat gerayak ini telah ditemukan pada beberapa lokasi pertanaman. Salah satunya yaitu jagung di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Adapun gejala serangan ulat gerayak ini yaitu yang pertama adanya bekas gesekan. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ulat gerayak meninggalkan bekas gesekan pada permukaan daun atau sekitar pucuk tanaman jagung. Nah, bekas gesekan ini dapat berupa garis kecil atau bercak-bercak kecil yang terlihat seperti serbuk gergaji. Nah, yang kedua yaitu gejala serbuk kasar. Pada permukaan atas daun, ada sekitar pucuk tanaman jagung ditemukan serbuk kasar yang mirip dengan serbuk gergaji. Nah, serbuk itu berasal dari tubuh ulat yang mengalami proses metamorfosis. Ketiga yaitu ada serangan tongkol. Ketika populasi ulat sangat tinggi, maka bagian tongkol jagung juga akan diserang oleh hama ini. Nah, serangan pada tongkol dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan mengurangi hasil produksi tanaman jagung ketika sudah panen. Adapun cara menanggulangi atau mengatasi ulat gerayak ini yaitu yang pertama dengan rotasi tanaman, seperti mengganti tanaman jagung dengan tanaman yang lain yang tidak disukai oleh hama ulat gerayak. Nah, hal itu dapat membuat hama tidak dapat menyesuaikan daur hidupnya dan dapat membuat populasi hama dapat terkurangi. Yang kedua yaitu pengolahan tanah, yaitu dengan cara membuat tanah yang baik untuk mengangkat kepompong hama dari dalam tanah. Nah, kepompong hama yang terangkat akan mati terjemur oleh sinar matahari sehingga tidak dapat menyesuaikan daur hidupnya. Yang ketiga yaitu ada pemasangan perangkap seperti berfertamon, yang yaitu dengan membuat perangkap berfertamon sebanyak 20 buah per hektar. Fertamon ini akan menarik hama ulat gerayak dan mengganggu proses reproduksinya. Yang selanjutnya yaitu ada pemasangan lampu perangkap, yaitu membuat lampu perangkap sebanyak 30 buah per hektar. Nah, lampu itu akan menarik hama ulat gerayak dan mengganggu proses reproduksinya. Selanjutnya yaitu ada penyemprotan insektisida. Penyemprotan insektisida jika kerusakan daun telah mencapai 5%, hal itu dapat membuat hama ulat gerayak dapat dikendalikan sebelum menyebar luas. Nah, penyemprotan insektisida jika populasi kelompok telur telah mencapai satu kelompok atau 10 tanaman, hama tersebut dapat dikendalikan sebelum menyebar dan mengganggu produksi tanaman jagung. Adapun strategi pengendaliannya yang pertama yaitu dengan kultur teknis, yaitu yang pertama dengan membajak lahan sebelum ditanami tanaman jagung, yang kedua menanam serentak sejak di persemaian, yang ketiga yaitu tumpang sari dengan tanaman kacang-kacangan dan ubi jalar. Yang keempat yaitu menanam tanaman perangkap 2-3 baris seperti rumput gajah. Yang kelima yaitu melakukan pemupukan yang seimbang. Dan yang terakhir yaitu yang keenam memberi abu dan serbuk cabai di permukaan daun yang menggulung.
Strategi pengendalian yang kedua yaitu dengan cara mekanis, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan kelompok telur dan dihancurkan dengan tangan. Monitoring lahan seminggu 2 kali di masa vegetatif, terutama pada saat tingginya peletakan telur. Larva muda sebaiknya diambil sebelum melakukan penetrasi lebih jauh dan selanjutnya. Pengendalian yang terakhir itu adalah pengendalian hayati. Pengendalian hayati yang pertama yaitu Telenomus remus, adalah parasitoid yang menyerang telur hama seperti ulat gayak. Yang kedua yaitu ada Calanus insularis, parasitoid yang menyerang larva hama seperti penggerak batang. Yang ketiga yaitu ada Chotesia marginiventris, adalah parasitoid yang menyerang larva hama seperti ulat gayak. Yang terakhir yaitu ada Trichogramma, adalah parasitoid yang menyerang telur hama seperti contohnya ulat gayak. Baik, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah bahwa hama ulat gayak adalah hama asing yang baru masuk ke wilayah Indonesia dan dapat merusak tanaman jagung dalam waktu singkat. Adapun gejala serangan dari hama ini yaitu adanya bekas gesekan, serbuk kasar pada permukaan daun, dan kerusakan bagian pucuk tongkol jagung. Adapun pencegahan dan pengendalian hama ini dapat meliputi penggunaan pupuk organik, sistem tumpang sari, pengamatan rotasi tanaman, dan pengolahan tanah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai hama ulat gayak yang menyerang pada tanaman jagung. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya.